dan akal pikiran itu tidak bertentangan, terutama sumber wahyu, Quran ya dalam hal ini ya, dan juga akal pikiran rasional itu tidak bertentangan. Jika wahyu dipahami dengan benar, maka udahlah pasti itu akan sinkron tentang penciptaan alam semesta, penciptaan bumi, penciptaan manusia itu senantiasa akan konsisten harus sama lain, rekan-rekan sekalian. Nah, jadi kebenaran wahyu dan kebenaran rasional itu sama-sama bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Itu menurut Ibnu Rushd. Walaupun memang ada beberapa aspek yang itu ya nggak bisa dijangkau akal, tapi diinformasikan oleh wahyu itu juga ada. Misalkan hal yang bersifat goib gitu ya. Hal yang bersifat sangat imaterial, detail itu ya nggak bisa dipaham, dijangkau oleh akal. Wahyu yang menyampaikan itu ada yang seperti itu. Tapi bagaimanapun Ibnu Rus itu luar biasa mengedepankan namanya aspek rasionalitas dan aspek kebenaran yang bersifat universal. Jadi ada hukum akal pikiran, ada hukum universal, hukum yang a posteriori banget itu bisa berpadu dengan hukum yang a priori tertanam tertanam di akal pikiran ya. Dan itu konsisten dengan wahyu. Jadi nggak ada pertentangan. Kalau orang zaman sekarang mungkin ada yang mempertentangkan, misalkan kalau pakai wahyu jangan pakai akal gitu ya. Kalau pakai wahyu jangan pakai ilmu pengetahuan, tapi dogmatis saja misalkan. Itu juga itu juga masih ada seperti itu. Dan tapi Ibnu Rushd itu enggak. Nah, Islam itu Islam dalam hal ini ya. Ibnu Rushd kan seorang muslim ya. Itu bisa berdampingan dengan akal pikiran dan wahyu itu seperti itu. Ini nggak menghilangkan teman-teman. Kenapa Ibnu Rushd punya pemikiran seperti itu? Karena pengaruh yang kuat dari filsafat Yunani. Nah, ini pentingnya di situ ya. Jadi filsafat Yunani pertama kali masuk dalam peradaban Islam itu dimulai dari masa Al-Kindi. Bisa dibilang Al-Kindi itu filsuf pertama ya, filsuf yang dalam artian sesungguhnya ya, yang punya pemikiran teoritis, dibukukan, punya pemikiran original, itu sejak Al-Kindi. Nah, Ibnu Rus itu sangat Aristotelian. Maksudnya Ibnu Rus itu sangat apa ya, kalau zaman sekarang mungkin ngefans sama Aristoteles. Dan itu akan nanti banyak mempengaruhi tentang bagaimana filsafatnya. Termasuk filsafat realisme itu sangat sangat terpengaruh sekali ya. Dan juga bagaimana nanti saya banyak membahas argumen adanya Tuhan dari Ibn Rushd ya. Itu juga sebagai eh, apa namanya itu aplikasi dari pemikiran rasionalnya Ibn Rushd. Nah, rekan-rekan sekalian, Ibn Rushd yang Aristotelian ini otomatis dia membantah Al-Ghazali yang itu kalau Al-Ghazali itu kan kreasi ex nihilo gitu ya, yaitu penciptaan dari tiada. Itu khas dari mutakalimin dan teolog-teolog itu kan seperti itu. Termasuk Al-Kindi juga kreasi ex nihilo. Dan kalau Ibn Rushd, dia itu sifatnya adalah cenderung Aristotelian. Nanti ya, apa spill dikit, dia cenderung bersifat alam itu kodim. Kodim itu artinya kan tua ya. Alam itu tidak berawal dan tidak berakhir. Menurut Ibn Rushd. Alam itu tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada menurut Ibn Rushd ya, teman-teman sekalian. Nanti ini jadi khas khas Ibn Rushd itu seperti itu. Nah, pengaruh Aristoteles yang kuat ini itu menjadi khas cara pikirnya Ibn Rushd termasuk dalam bidang ketuhanan atau terutama di situ ya. Saya fokus di situ karena bidang saya memang bidang ketuhanan. Ibn Rushd paling enggak itu memiliki dua argumen adanya Tuhan, yaitu namanya dalil inayah wal ikhtirah. Dalil penciptaan dan pemeliharaan. Penciptaan alam semesta menurut Ibn Rushd itu beda sebagaimana dibilang oleh Al-Kindi dan Al-Ghazali. Kalau Al-Kindi Al-Ghazali itu adalah kreasi nihilo, alam diciptakan dari tiada. Al-Kindi walaupun cukup terpengaruh filsafat Yunani, tapi dia mendekonstruksi pemikiran Aristoteles tentang ketaigaan alam dan penggerak abadinya Aristoteles. Jadi menurut Al-Kindi, alam semesta itu terbatas, ya, baik ruang dan waktu, sehingga dia itu membutuhkan pencipta yang mutlak. Dengan apa? Menciptakan tanpa bahan. Itu Al-Kindi ya. Al-Ghazali juga demikian. Makanya Al-Ghazali itu mengkritik Ibnu Sina yang sangat emanasi dan juga Al-Farabi juga ya sangat emanasi itu ya. Jadi menurut Al-Farabi dan Ibnu Sina, alam itu terpancar dari Tuhan dan alam itu kodim juga karena dia terpancar dari Tuhan. Itu menurut Al-Farabi sama Ibnu Sina. Itu dibantah sama Al-Ghazali.
Nah, terus ratusan tahun kemudian baru muncul namanya Ibnu Rus itu tadi, yang itu mengkritik balik Al-Ghazali teman-teman sekalian. Nah, bagaimana sih argumen adanya Tuhan Ibnu Rus ini bisa bekerja? Karena dia berangkat dari bahwasannya alam semesta itu diatur oleh hukum yang paling fundamental, yaitu hukum gerak, atau oleh bahasanya movement dalam bahasa Inggris ya, atau kalau dalam bahasa Yunani nanti ketemu prime mover atau penggerak pertama. Dalam bahasa Arab mutaharik tulaya, itu begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, gerak ini tuh kan menunjukkan bagaimana perkembangan alam semesta. Semua ini bergerak, menurut terus ya. Semua ini bergerak, nggak ada sesuatu yang nggak bergerak. Semua ini bergerak. Nah, kalau semua ini bergerak, maka dia itu membutuhkan penggerak yang pertama agar dia bisa bergerak secara apa konstan dan berkelanjutan ya teman-teman sekalian. Dari situ akhirnya Ibnu Rus itu, saya berani bilang ya, mohon maaf dengan segala hormat, bukan berarti saya meremehkan Ibnu Rus, enggak. Cenderung sama dengan Aristo. Jadi nggak ada something yang baru dari Ibnu Rus dalam argumen adanya Tuhan, tapi cenderung dia itu sama dengan Aristoteles. Dia kan pakai argumen kedua, Mas, argumen keteraturan. Argumen keteraturan itu juga nggak original banget, karena sudah ada sejak zaman Socrates. Itu seperti itu ya. Jadi itu dua argumen. Jadi menurut Ibnu Rus, alam semesta itu adalah kodim. Loh, Tuhan kan juga kodim, Mas. Tidak berawal. Menurut Ibnu Rus, alam semesta itu benar kodim, tapi tetap dijadikan oleh Tuhan, digerakkan. Jadi alam itu digerakkan potensinya. Jadi alam semesta itu dulunya adalah potensi, itu kan begitu kan ya. Atau oleh bahasanya itu material potensial, yaitu materi yang berpotensi, itu kan begitu kan. Nah, terus digerakkan oleh Tuhan, gitu ya. Ini hanya hanya ini ya, apa namanya itu ilustrasi aja ya. Maka dia bergerak. Itu seperti itu. Artinya dia tetap memiliki awal mula, dan Ibnu Rus bilang alam semesta itu ada sejak kekal. Saya sampaikan ya eksplisit sejak kekal. Saya eksplisitkan agar bisa nanti jadi bahan kritik ya. Alam semesta itu ada sejak kekal. Dulunya potensi harus digerakkan oleh Tuhan begitu. Ya kayak Aristoteles gitu. Tuhan itu menggerakkan tapi nggak bergerak. Penggerak yang tidak bergerak itu seperti itu. Digerakkan begini terus dia langsung ya tadi bergerak, berubah begitu kan ya. Semakin menuju pada kesempurnaan bentuk. Itu kosmologinya Ibn Rus. Di satu sisi yang lain, Ibn Rus juga menggunakan argumen inayah, yaitu argumen pertolongan, argumen pemeliharaan. Ya ini simpelnya argumen teleologi, argumen keteraturan alam, yang menunjukkan bahwasanya lihatlah alam semesta ini itu saling cocok satu sama lain, saling berfungsi satu sama lain, saling mengisi satu sama lain. Artinya apa? Ada keterpaduan yang itu besar. Ada bahasanya itu apa ya? Sebagai suatu sistem kesatuan, dan tentu dia mengarah pada satu tujuan. Nah, akhirnya terus menyatakan tentu kalau begini pasti ada namanya perancang. Mustahil itu ada dengan sendirinya secara tiba-tiba. Simpelnya seperti itulah. Sehingga terus tapi menurut itu juga melihat dalil Quran. Oh, dalil Quran juga mengatakan bahwasanya lihatlah bagaimana ketentuan alam, tanda kebesaran Tuhan dan sebagainya. Jadi beliau itu memadu padankan antara nalar logika dan juga naskah Quran ya, teks Quran ya, teman-teman sekalian. Itu seperti itu. Nah, dalam buku yang terkenal yang berjudul Tahafut at-Tahafut atau Incoherence of Incoherence, artinya kebingungan di atas kebingungan. Intinya dia ngeritik ini Al-Ghazali ya. Dia tegas menyatakan kritiknya terhadap creatio ex nihilo. Menurut Ibn Rus, creatio ex nihilo adalah hal yang absurd, hal yang tidak masuk akal. Karena apa? Kalau alam dari tiada itu padahal alam itu loh ada, kan begitu kan. Ada kesamaan prinsip seperti prinsipnya Parmenides, yaitu ex nihilo nihil fit.
yaitu dari tiada tidak mungkin menjadi muncul apapun. Oh dia tiada, maka harus selalu ada. Yang selalu ada ini tapi besar potensial. Nah yang potensial ini digerakkan oleh Tuhan. Maka apa? Tuhan tuh menggerakkan alam terus-menerus. Itu ya. Karena pemeliharaan kan begitu. Tuhan menggerakkan alam terus menerus agar dia selalu bisa bisa bertahan. Tentu ini bertentangan dengan argumen resus nihilo, rekan-rekan sekalian, dan banyak kritik lainnya yang itu menunjukkan bahwasanya resus nihilo adalah hal yang bersifat absurd tadi ya. Duh, kalau kalau alam pernah tidak ada, berarti Tuhan mengalami perubahan dong. Dulunya tidak ada alam sendirian Tuhan, terus sekarang punya teman itu kan seperti itu dan lain-lain banyak argumennya seperti itu ya. Itu kayak begitu. Apa respon saya terhadap pemikiran Ibn Rus? Yang pertama adalah saya ingin fokus pada argumen adanya Tuhan dan juga fokus kepada kosmologinya itu seperti itu. Argumen Ibn Rus itu punya kontradiksi besar. Yang pertama adalah masalah ketainggaan, teman-teman sekalian. Ibn Rus itu hanya memotret aspek gerak. Tapi ingat, beliau tidak mempertanyakan apa yang lebih hakiki daripada gerak. Dia fokus di gerak karena pengaruh kuat dari Aristotle. Kalau argumen kontingensi fokusnya pada ketergantungan, perubahan, dan juga kerelatifan. Kalau kalam fokusnya pada grasis nihilo. Nah, argumen gerak itu kurang masuk radikal. Apa sih hakikat yang lebih dalam daripada gerak itu sendiri? Ya maka mau nggak mau harus bicara kausalitas dong. Gerak itu kan hanya benar dari kausalitas. Dan apa hakikat dari kausalitas? Ini mesti saya tampilkan menjadi apa? Ciri khas pemikiran saya ya. Di argumen kontingensi kan juga ada Mas Kiki. Argumen kontingensi itu cuma menyebut secara secara apa ya? Saya bilang ini sporadis begitu ya. Yang tergantung itu relatif, terbatas. Tapi dia nggak sampai radikal. Hakikat dari segala sesuatu. Hakikat dari kausalitas itu seperti apa? Nggak sampai seperti itu. Karena dia sudah merasa cukup dengan ketergantungan. Maka apa? Ini semua tergantung, maka harus menggantung kepada yang mutlak. Apalagi argumen kontingensi itu fokusnya pada mengkritik ketahinggaan. Bukan bagaimana membangun sistem yang itu menunjukkan keterhinggaan. Nggak terlalu fokus di situ, itu seperti itu ya. Kalau Anda nggak percaya, boleh simak videonya Ustaz Nuruddin itu. Itu yang lagi viral di Indonesia ya, teman-teman sekalian. Itu ya kritik utama saya. Yang kedua, kontradiksi yang kedua adalah ketika kita bilang tak hingga, tak hingga itu sebenarnya adalah kemandirian alam semesta materi untuk bisa ada dengan sendirinya, karena dia tak terhingga. Karena kalau tidak terhingga, kenapa dia membutuhkan yang itu mutlak imaterial? Ini kontradisinya. Oh, dia tergantung, dia berubah, tapi dia tak terhingga. Harusnya terhingga kalau konsisten loh ya, teman-teman sekalian. Itu seperti itu. Artinya apa? Itu menjadi kontradiksi di tadi. Berarti alam ini pernah apa ya bahasanya belum berbentuk alam seperti sekarang, tapi bersifat potensi. Ini kan juga awal mula begitu loh. Cuma bedanya awal mula ini di kayak di apa ya? Di bahasa yang enak apa ya? Digerakkan begitu ya. Dirangsang oleh oleh peran Tuhan tadi itu terus berubah gitu kan begitu kan. Tetap ini awal mula. Ini bisa dikejar nanti. Lah ketika ini masih potensi ya, sebelum potensi itu apa? Apakah dia selalu ada? Kalau dia selalu ada kan terikat waktu sudah, itu kan begitu kan ya. Atau dia sudah diem terus begitu ya potensi seperti itu kan begitu kan ya. Artinya bagaimanapun ini masih bisa dikejar gitu. Kayak apa ya? Kayak tanggung semua gitu loh. Akhirnya menjadi kontradisinya di situ. Sama-sama kodim dengan Tuhan lain. Nah ini mohon maaf ini kan menjadi menjadi inkonsisten ya. Padahal Tuhan itu mutlak nggak boleh ada sama sedikit pun dengan makhluknya itu seperti itu. Kok ada kesamaan? Ini kan kontradiksi itu kan. Itu ya. Belum lagi masalah ketahinggaan tuh banyak paradoks. Ketahinggaan tuh banyak banyak kelemahan ya, teman-teman sekalian. Misalkan bagaimana dia menjelaskan tentang yang sering kita sampaikan dan kita dengar ya, bagaimana masa lalu yang tak terhingga itu bisa sampai ke masa sekarang.
Kalau dia tak terhingga, kan nggak bisa dilewati. Misalkan demikian. Kalau saya menambahkan, tak terhingga itu tidak bisa menjelaskan realitas. Kenapa? Bagaimana dia menjelaskan tentang perbandingan dan superlatif. Ini yang paling besar, paling tinggi. Tak hingga kan nggak mengenal kata paling. Karena dia tak terhingga. Gitu kan, seperti itu. Dan masih banyak lagi ya. Itu kelemahan besar di situ. Yang berikutnya, Ibnu Rus tidak membangun suatu sistem. Ini yang sering saya sampaikan dan saya tekankan sebagai ciri utama pemikiran saya ya, yaitu bagaimana membangun sistem antara argumen gerak dan argumen keteraturan alam. Rumpun argumen kosmologi dan rumpun argumen teleologi. Hubungannya seperti apa sistemiknya? Ini seringkali lolos oleh para filsuf. Makanya seringkali ada dikotomi, klasifikasi, yaitu ini rumpun argumen kosmologi, ini rumpun argumen teleologi. Dari dulu sampai sekarang seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, artinya adalah itu menjadi kontradiksi juga. Karena apa? Yang namanya keteraturan itu sebenarnya adalah konsekuensi dari keterbatasan. Lo kok bisa Mas Gigi bilang seperti itu? Karena keteraturan satu itu pasti mengandaikan yang namanya adanya goals atau tujuan akhir. Kalau nggak ada tujuan, maka nggak akan terbentuk suatu visi misi yang sama. Itu kan begitu ya. Bagaimana unsur-unsur sistem ini mengarah pada yang sama, mengarah pada kesatuan yang sama, sehingga bagaimana dia bisa membentuk yang namanya hubungan fungsi kedudukan satu sama lain untuk mengarah ke yang sama tadi itu. Misalkan kita membuat mobil, itu kan punya tujuan. Apa tujuannya? Alat transportasi. Itu harus ada seperti itu. Nah, terus sistem-sistem itu, unsur-unsur itu pasti akan membentuk yang namanya hubungan yang mengarah ke situ semua. Itu kan begitu, secara siklus ya. Artinya apa? Harus ada goals. Lah masalahnya Ibnu Rushd yang mempercayai tak hingga itu yang tentu menolak goals, menolak akhir. Artinya apa? Tidak bisa menjelaskan yang namanya keteraturan. Apa pemikirannya Ibnu Rushd tadi itu. Apalagi premis yang utama tadi ya, yaitu alam semesta berubah semakin sempurna. Ingat, hukum termodinamika kedua itu kejam sekali teman-teman sekalian. Karena apa? Terbukti sebaliknya, makin waktu maju, makin kekacauan makin bertambah. Artinya apa? Kekacauan itu akan menjadi sebagai konsekuensi penurunan keteraturan. Jadi ada kesatuan antara sebab akibat, keteraturan, dan kekacauan sebenarnya. Tapi seringkali para filsuf itu memisah-misahkan itu. Nah, termasuk Ibnu Rushd, teman-teman sekalian. Tanpa mengurangi hormat ya. Artinya itu menjadi titik lemah pemikiran Ibnu Rushd. Yang itu, apa namanya, di satu sisi dia membela ketaigaan, di satu sisi dia membela yang namanya keteraturan alam. Dan juga ketika dia bicara keteraturan alam, dia tidak menunjukkan bagaimana masalah kekacauan. Ini kritik kritik yang mudah kita sampaikan untuk argumen keteraturan alam ya, teman-teman sekalian. Kan premisnya kalau alam teratur maka ada yang mengatur yaitu Tuhan, itu seperti itu. Gimana kalau alam itu kacau, misalkan? Bagaimana kalau alam semesta itu semakin mengarah pada kekacauan, misalkan? Itu cenderung nggak dibahas oleh para filsuf. Atau paling nggak itu diabaikan. Nah, padahal kekacauan sekalipun itu menunjukkan sistem kok. Ada sistem yang menurun. Nah ini ya teman-teman sekalian. Sehingga di situ kelemahan dari pemikiran argumen ketuhanan dari Ibnu Rushd. Apa yang saya sampaikan ini ya. Tapi tentu bagaimanapun saya harus appreciate kepada beliau. Karena bagaimanapun beliau itu punya jasa besar yang menghidupkan filsafat kembali. Itu yang luar biasa ya. Tapi tentu apresiasi itu harus seimbang dengan kritik atau dekonstruksi dan lebih lanjut lagi terdapat rekonstruksi teman-teman sekalian. Dunia filsafat kita itu akan stagnan jika kita hanya sekedar menikmati pemikiran para filsuf, tapi nggak berani melakukan dekonstruksi misalkan. Apalagi melakukan rekonstruksi teori baru misalkan. Ini yang masih jarang oleh akademisi Indonesia. Nah, ini yang harus digiatkan ya, teman-teman sekalian. Oke, itulah paparan saya terhadap pemikiran rasionalisme Ibn Rushd.
dan juga saya spesifikkan dalam bidang ketuhanan. Begitu, saya kembalikan pada moderator. Apakah waktunya sudah habis atau masih Udah pas bisa Pak. lanjut? Sudah habis Mas ya? Mas Kiki Siaan apa sudah hadir? Oke, lanjut Mas Kiki ya Pak ya. Mas Kiki Siaan Siap, siap. Yuk, silakan. gimana? Ubermans gimana? Saudara Udah di chat tuh.